Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan Yuda Channel mempersembahkan cerita silat pedut tiga dengan daungan episode yang ke-14. Selamat mendengarkan. Pada waktu itu Ki Pradonggo yang nampaknya mulai dapat memulihkan keadaannya menjadi marah dan tersinggung melihat peristiwa yang baru saja terjadi. Ia mengetahui dengan sepenuhnya bahwa kemampuan yang dimiliki oleh adik sekurangnya tak ubahnya kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Kalaupun ada perbedaan dalam penguasaan ilmu, maka perbedaan itu hanyalah selapis tipis saja. Namun peristiwa yang baru saja disaksikan seolah tidak dapat dipercayainya. Entah bagaimana melakukannya, anak muda yang mengaku bernama Jatmiko itu ternyata dengan begitu mudahnya dapat mengalahkan adik seperguruannya. Sambil mendekati adik seperguruannya terdengar Ki Pradonggo berkata, "Bangkitlah, jangan menjadi cengeng karenanya. Lawanmu dengan cerdik telah mempergunakan caranya yang licik dengan memancing kemarahanmu, sehingga kau telah menjadi lengah." Seharusnya belum selesai Ki Pradonggo memutuskan kata-katanya, tiba-tiba seberkas cahaya kebiruan telah menyambar tanah yang berada di hadapan Ki Pradonggo. Ki Pradonggo terkejut. Dengan terburu ia meloncat surut sambil mulutnya mengumpat-ngumpat berkepanjangan. Sementara anak muda yang bernama Jatmiko terlihat telah berdiri dengan kakinya merenggang dan kokoh di hadapan Ki Pradonggo. "Kau sangka aku tidak mampu melakukan seperti apa kalian lakukan dengan ilmumu yang dahsyat itu, sehingga aku harus menggunakan cara-cara yang aneh untuk sekedar menghentikan kesombongan adik sepupumu itu." Sambil mengatasi rasa keterkejutannya atas apa yang baru saja dilakukan oleh anak muda itu, Ki Pradonggo berkata dengan bibirnya yang gemetar, "Setan alas itu, kau memang anak muda yang benar-benar sombong. Aku memang sengaja menyombongkan diriku untuk sekedar mengimbangi kesombongan yang telah kalian lakukan." Sesaat anak muda itu menghentikan kata-katanya. Lalu disapukannya tatapan matanya secara bergantian ke arah tiga orang saudara seperguruan tersebut. Dengan nada yang berat, anak muda itu melanjutkan kata-katanya. "Sekarang cepatlah ambil keputusan. Apakah kalian masih ingin melanjutkan niatmu untuk membuat kerusuhan di tempat ini, atau memilih untuk segera pergi meninggalkan Kademangan?" Sejenak anak muda itu kembali menghentikan perkataannya. Untuk sekilas matanya menatap Ki Bagel dan putra dari Ketebang Dauang sebelum akhirnya terdengar anak muda itu melanjutkan kembali kata-katanya. "Kalau kalian menjadi keras kepala dan bermaksud untuk tetap meneruskan niatmu, aku akan minta kepada Ki Bagel dan putra Ketebang untuk mengerahkan semua orang yang ada di tempat ini. Bahkan kalau perlu memanggil semua orang padukan untuk bersama-sama denganku, meringkusmu atau bahkan membunuh sama sekali." "Dasar pengecut!" teriak Ki Pradonggo lantang. "Itukah arti sebenarnya dari kesombonganmu? Mencoba bersembunyi di balik punggung orang Kademangan yang tidak berarti? Baiklah, kalau kau mempunyai anggapan seperti itu, majulah, kita akan berkelahi," bentak anak muda bernama Jatmiko dengan nada meninggi. "Biarlah pamanku bermain-main dengan seorang di antara kalian, sementara aku akan melayani dua orang di antara kalian. Dan orang-orang yang berada di tempat ini akan menjadi saksi siapakah di antara kita yang akan mampu mempertahankan kesombongan kita masing-masing." Mendengar perkataan dari anak muda tersebut, Ki Pradonggo terdiam. Kedua adiknya yang telah berdiri di sampingnya juga menjadi diam. Dengan sudut matanya, Ki Pradonggo menatap ke arah anak muda yang bernama Jatmiko tersebut. Dengan ada sesuatu yang nampak sedang mengganggu pikirannya. Matanya dengan tajam
kembali menatap ke arah anak muda bernama Jatmiko. Seolah Ki Pratunggo sedang mencari sesuatu yang tersirat dari raut wajah anak muda yang berdiri di hadapannya. Untuk beberapa saat halaman Banjar menjadi hening, keheningan yang justru menambah suasana semakin diliputi oleh ketegangan. Sementara dari atas Banjar, meskipun dalam keadaan terluka, Ki Temang Dawuhan dengan bersungguh-sungguh mengikuti seluruh peristiwa yang sedang terjadi. Sejak kemunculan anak muda yang memperkenalkan dirinya bernama Jatmiko, Ki Temang memang menjadi tertarik. Apalagi setelah anak muda tersebut menunjukkan pengaram-aram dengan ilmu yang menggetarkan. Apakah sebenarnya yang sedang terjadi di Kademangan ini? Kenapa tiba-tiba saja kedatangan orang-orang dengan kemampuan ilmu kanuragan yang aneh-aneh? Desis Ki Temang Dawuhan lirih. Ki Jagabaya yang sempat mendengar desis dari Ki Temang terlihat mengerutkan dahinya. Ada keinginannya untuk menanyakan maksud dari perkataan Ki Temang tersebut, namun Ki Jagabaya telah mengurungkannya. Ki Jagabaya sebenarnya juga mempunyai pertanyaan yang sama, karena tiba-tiba saja Kademangannya telah didatangi orang-orang asing dengan kemampuan yang tinggi. Sementara di halaman Banjar sendiri terlihat Ki Pratunggo masih terdiam dalam keadaannya. Namun saat kemudian terdengar Ki Pratunggo berkata, "Baiklah, kali ini aku akan meninggalkan Kademangan ini. Pada saatnya aku akan kembali lagi. Setidaknya sampai Ki Temang Dawuhan telah menjadi pulih kembali. Aku ingin mengulang pertarunganku dengan Ki Temang. Kali ini aku masih berbaik hati untuk memberi kesempatan kepada Ki Temang mempersiapkan diri sepenuhnya. Mungkin sepekan, 2 pekan, atau bahkan dalam waktu yang tak terhingga. Pergilah sebelum tempat ini dipenuhi oleh para perundang. Karena kalau hal-hal yang demikian terjadi, kalian tidak akan sempat lagi meninggalkan tempat di dalam keadaan selamat," bentak anak muda yang bernama Jatmiko. Tanpa menanggapi lagi kata-kata dari anak muda itu, terlihat Ki Pratunggo telah memberikan isyarat kepada kedua adik sepupunya untuk meninggalkan halaman Banjar. "Marilah kita tinggalkan tempat terkutuk ini," dengus Ki Pratunggo sambil melangkah meninggalkan halaman Banjar. Beberapa saat kemudian halaman Banjar telah menjadi hening. Beberapa orang yang berada di halaman Banjar nampaknya masih belum mempercayai bahwa di saat-saat terakhir ternyata ada seseorang yang tidak mereka kenal telah menyelamatkan mereka dari akibat yang mungkin lebih buruk. Meskipun peristiwa yang baru saja terjadi telah mengakibatkan Ki Temang Dawuhan terluka, namun mereka tak bisa menutupi perasaan leganya karena akhirnya keributan yang terjadi tidak menjadi berkepanjangan. Sementara terlihat Ki Bekel telah berjalan mendekati ke arah muda yang bernama Jatmiko. "Maafkan aku, Nger, karena sebelum kemunculan Angger Jatmiko, aku sempat mencurigai bahwa Angger dan Paman Angger merupakan bagian dari ketiga orang yang berniat membuat kerusuhan itu." "Terima kasih, Ki Bekel. Akulah yang justru ingin meminta maaf karena telah melibatkan diri dalam persoalan yang terjadi," jawab Jatmiko. "Baiklah, Nger, marilah kita bersama-sama melihat keadaan Ki Temang Dawuhan. Aku yakin Ki Temang tentu ingin mengenal kalian berdua," berkata Ki Bekel sambil berjalan naik ke Banjar. Terlihat kemudian Jatmiko dan pamannya serta beberapa orang telah naik ke Banjar dan duduk melingkar di hadapan Ki Temang Dawuhan yang masih dalam keadaan duduk bersandar. Terdengar Ki Bekel berkata untuk menanyakan keadaan Ki Temang. "Bagaimanakah keadaan Ki Temang? Kalau Ki Temang memerlukannya, aku akan menyuruh salah satu perunda memanggil Ki Makerti untuk membantu mengobati luka-luka Ki Temang." "Aku memang memerlukan keahlian dukun itu untuk membantu mengobati luka-lukaku yang ada di bagian luar tubuhku. Namun biarlah nanti saja. Untuk saat ini aku justru ingin mengetahui siapakah anak muda yang telah membantu Kademangan ini. Nampaknya aku belum mengenal keduanya," desis Ki Temang sambil matanya melihat ke arah Jatmiko dan Wiloko. Ki Temang Dawuhan memang belum mengenal keduanya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, mereka berdua adalah Angger Jatmiko dan Ki Wiloko
paman dari Angger Jatmiko, jawab Ki Pekel. Apakah kau sudah mengenal keduanya sebelumnya? Bertanya Ki Temang lebih lanjut. Maaf Ki Temang, aku sebelumnya memang sengaja tidak ingin memberitahukan kepada Ki Temang berkaitan dengan keberadaan keduanya di Kademangan ini. Aku menganggap kejadian yang sedang dialami Angger Jatmiko dan pamannya adalah peristiwa yang biasa saja dan sering terjadi di Kademangan ini. Maksudku adalah Angger Jatmiko dan pamannya sedang kemalaman dalam perjalanannya, sehingga keduanya telah datang kepadaku untuk meminta izin menginap di Banjar Kademangan malam ini, berkata Ki Pekel memberikan penjelasannya. Ki Temang nampaknya bisa memahami penjelasan dari Ki Pekel tersebut. Sambil membenarkan posisi duduknya, terdengar Ki Temang Dauan berkata, Angger Jatmiko dan Ki Wilogo, aku mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian terhadap Kademangan ini. Tanpa bantuan dari Angger Jatmiko, aku yakin peristiwa yang baru saja terjadi akan berakibat lain atau bahkan akan membawa korban bagi siapapun yang terlibat di dalamnya. Mendengar perkataan dari Ki Temang Dauan, terlihat Ki Wilogo telah beringsut maju sambil berkata, Maaf Ki Temang, apa yang telah dilakukan oleh kemenakanku bukanlah berarti kami menganggap Kademangan ini tidak mempunyai kemampuan untuk mengatasi persoalan yang ada. Mungkin terdorong oleh usia mudanya lah yang akhirnya membuat kemenakanku terpancing untuk melibatkan dirinya. Apapun alasannya, aku atas nama pemimpin di Kademangan Dauan ini memang sudah seharusnya mengucapkan terima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh kemenakan Ki Wilogo, berkata Ki Temang Dauan. Ki Temang berhenti sejenak sebelum akhirnya melanjutkan kembali perkataannya. Aku sebenarnya masih ingin berbicara banyak dengan Ki Wilogo dan juga Angger Jatmiko. Namun nampaknya aku belum bisa melakukannya sekarang. Aku telah mengalami luka bagian dalam tubuhku, sehingga aku memerlukan istirahat dan mengobati luka-lukaku terlebih dahulu. Maaf Ki Temang, sesuai yang telah aku sampaikan kepada Ki Pekel sebelumnya, bahwa kami hanya menumpang menginap untuk semalam di Banjar Kademangan. Sesaat setelah fajar menyingsing, kami bermaksud melanjutkan perjalanan, jawab Ki Wilogo. Sejenak Ki Temang memandang Ki Wilogo dan Jatmiko, dan selanjutnya terdengar Ki Temang Dauan berkata, Aku berharap Ki Wilogo dan Angger Jatmiko bersedia untuk menunda perjalanan barang 1 atau 2 hari. Aku justru berniat ingin mengundang kalian berdua untuk bermalam di rumahku. Mendengar perkataan dari Ki Temang Dauan, terlihat Ki Wilogo telah terdiam seolah ingin mempertimbangkan permintaan dari Ki Temang. Dilihatnya sekilas kemenakannya untuk sekedar mengetahui tanggapannya, dan nampaknya Jatmiko tidak mensiratkan rasa keberatannya dengan permintaan dari Ki Temang Dauan tersebut, sehingga Ki Wilogo telah berkata untuk menanggapi permintaan Ki Temang. Baiklah Ki Temang, kami akan menunda barang 1 atau 2 hari perjalananku. Meskipun demikian, tentu saja aku tidak mungkin berada di Kademangan ini untuk waktu yang tidak terbatas. Terima kasih Ki Wilogo, aku menghargai kesediaan Ki Wilogo memenuhi permintaanku, jawab Ki Temang Dauan. Beberapa saat selanjutnya, Ki Temang telah dibawa pulang ke rumahnya dengan dibantu oleh para perunda. Karena kondisi Ki Temang Dauan yang tidak memungkinkan untuk berjalan sendiri, Ki Pekel telah terpaksa harus mengusahakan sebuah alat untuk menggotong Ki Temang Dauan. Sementara Ki Wilogo dan Jatmiko yang telah diminta Ki Temang Dauan untuk berada di rumahnya, telah turut serta pergi ke rumah Ki Temang. Sesaat kemudian, Banjar Kademangan telah menjadi sepi. Beberapa perunda memang masih berada di Banjar karena telah diperintahkan oleh Ki Pekel untuk tetap berjaga-jaga setidak-tidaknya sampai waktu pagi menjelang. Dan nampaknya tidak lama lagi waktu memang telah menjelang pagi. Semburat merah
mulai terlihat di ufuk timur sebagai pertanda datangnya fajar mulai menyingsing. Dan demikianlah episode 14. Nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila mana ada yang berkenan, subscribe, like, dan berkomentar dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.